Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KGB, sekarang kita lagi ada di museum apa nih Kak? Di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani, pahlawan revolusi yang berada di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, kalau kalian pengen lihat keseruan kita, Oke, langsung saja kita ke Museum Sasmitalokanya. check this out. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari mana ini? Kami dari SMK Karya Guna Bakti Kabupaten Bekasi. Di kedatangan kami di sini ingin berkunjung sekaligus meliput apa saja yang ada di Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani. Mohon dibantu untuk Bapak Kapten Suroso. Baik, Bapak izin, terima kasih deh ya. Sebelum nanti kami ajak masuk ke dalam ruangan untuk melihat koleksi, ya terlebih dahulu Bapak sampaikan tentang profil dari Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani. Namun demikian, Bapak dalam kesempatan awal ini teringat satu kata mutiara atau kata hikmah, bahwa masa depan bertumpu pada masa sekarang. Masa sekarang bertumpu pada masa yang telah lampau. Adanya kesinambungan antara masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang merupakan satu siklus kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu wajib bagi kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia untuk mengetahui sejarah perjuangan dari para pendahulu pejuang-pejuang kita, agar kita semuanya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia dapat mewarisi nilai-nilai luhur yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Nilai-nilai luhur itu apa, Pak? Seperti nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai patriotisme, semangat juang, dan cinta tanah air, serta dedikasi dan loyalitas. Ya, rela berkorban demi bangsa dan negara. Seperti sosok yang sangat luar biasa. Beliau memiliki nilai-nilai jiwa patriotisme yang sangat luar biasa. Beliau pernah menuliskan dalam satu buku agenda memori beliau, tertulis, "Kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya adalah patriot." Kenapa saya patriot? Karena saya mencintai tanah air saya. Bahkan rasa cinta tanah air, ya, bagi beliau juga pernah terucap, seperti bisa kita baca, ya, ucapan beliau kita abadikan di depan museum kita ini. Sampai liang kubur pun, ya, ku pertahankan Pancasila. Beliau adalah pahlawan revolusi, Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Untuk itu, mohon izin Bapak Guru, terima kasih ya adik-adikku sekalian, bisa berkunjung di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani ini, bisa dijadikan sebagai wahana dalam rangka untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai nasionalisme, nilai patriotisme yang telah diajarkan oleh Jenderal Ahmad Yani. Namun demikian, sebelum masuk, sebuah pepatah mengatakan tidak kenal tidak sayang. Kalau tidak sayang, tidak akan terjadi interaksi dan tidak akan ada manfaat apapun. Untuk itu, ya, dalam kesempatan yang baik ini izinkan Bapak menyampaikan perkenalan, ya, terutama tentang profil Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani, bahwa museum kita ini terletak di Jalan Lembang nomor 58D, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian menggunakan satu buah unit bangunan, Dek, yang dibangun pada era tahun 1933. Ya, pada saat itu kita masih dijajah oleh siapa? Belanda. Ya, 33 ya. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah bangsa kita merdeka, bangunan rumah ini diambil alih oleh Angkatan Darat. Kemudian di era tahun 1956, Angkatan Darat merenovasi rumah ini untuk didedikasikan sebagai kediaman Letnan Kolonel Ahmad Yani beserta keluarganya pada saat itu. Sehingga awal tahun 1957, Letnan Kolonel Ahmad Yani menempati rumah ini beserta keluarganya. Namun demikian, adik-adikku semuanya, kita sampaikan bahwa Pak Yani tidak terlalu lama tinggal di kediaman ini. Kenapa? Kita ketahui secara bersama bahwa pada tanggal 1 Oktober tahun 1957,
65 ya, terjadi peristiwa yang sangat memilukan bagi bangsa kita. Terjadi peristiwa subuh berdarah pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Terjadi peristiwa G30S. Pak Yani merupakan salah satu target utama yang akan diculik dan dibunuh. Dan ya, waktu subuh pada saat itu ya, tepatnya pukul 4.35 menit, Pak Yani diculik dan dibunuh di kediaman beliau ini sendiri. Selanjutnya jenazah Pak Yani dibawa ke suatu tempat ya. Di sana kemudian Pak Yani dimasukkan dalam satu sumur yang sudah tua bersama dengan para korban pahlawan revolusi yang lainnya, 7 orang Dek ya. Nah, kemudian oleh negara Pak Yani dianugerahi sebagai pahlawan revolusi. Nah, selanjutnya setelah peristiwa berdarah tersebut, setelah peristiwa yang sangat memilukan bagi bangsa kita tersebut, 1 tahun berikutnya kediaman rumah Pak Yani ini akhirnya diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini adalah Angkatan Darat. Sehingga pada akhirnya rumah ini diresmikan sebagai Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Anumerta Ahmad Yani, dan diresmikan oleh Menpangat pada saat itu yang dijabat oleh Jenderal Soeharto. Nah, sehingga akhirnya museum kita ini Dek dikelola oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat. Alhamdulillah ini sekarang Pak Suroso ini bisa menemani adik-adik nanti masuk ke melihat koleksi yang ada di dalam ruangan, agar supaya nanti kalian bisa jadikan sebagai wahana untuk pembelajaran bagi rekan-rekan semuanya ya, terutama teman-teman kalian di sekolah. Demikian ya, selanjutnya Bapak akan menemani kalian untuk masuk ke dalam ruangan. Monggo Bapak, kita masuk melalui pintu belakang ya. Silakan. Sebelum kita masuk, kita melepaskan alas kaki ya. Nah, kita lepas alas kaki, nanti sepatu kita taruh di sebelah. Oke. Nah, ini adalah ruang dokumentasi yang dimana foto-foto Bapak Jenderal Ahmad Yani dipajang di sini. Dulunya, ruangan ini dipergunakan untuk berkumpulnya keluarga Bapak Jenderal Ahmad Yani, serta pada saat kejadian Cakrawirawa masuk mengepung halaman, lalu masuk ke dalam rumah Jenderal Ahmad Yani melalui pintu ruangan ini, lalu keluar juga melalui pintu ini. Disinilah Jenderal Ahmad Yani ditembak oleh pasukan Cakrawirawa. Nah, lalu Jenderal Ahmad Yani berkata, "Saya mandi dulu dan ganti baju." Langsung menuju ke dalam. Ketika Jenderal Ahmad Yani membuka pintu, pasukan Cakrawirawa berkata, "Tidak usah Jenderal." Lalu Jenderal Ahmad Yani membantah, "Setidaknya saya cuci muka dan ganti baju dulu," karena sedang memakai piyama. Dan Cakrawirawa mengeluarkan suatu teriakan, "Nanti mandi di istana saja Jenderal." Sehingga Jenderal mengatakan, "Kamu lancang." Ketika Jenderal membuka pintu dan masuk, lalu pasukan menembak Jenderal dan terdiam. Lalu peluru terkena Jenderal dan menembus tubuh Jenderal. Saking parahnya, ada 2 peluru yang menembus tubuh Jenderal, dan terkena lukisan Jenderal Ahmad Yani yang tepat ada di belakangnya. Nah, disinilah momen Jenderal Ahmad Yani tertembak oleh Cakrawirawa, lalu terjatuh dan berlumuran darah, dan lalu gugur di tempat ini. Seperti janji beliau, sebagai seorang pahlawan sejati, seperti Bapak sampaikan tadi, beliau sebelumnya telah menuliskan buku tentang patriot dalam mencintai tanah air. Dan Jenderal Ahmad Yani gugur di tempat ini, di Museum Sasmitaloka ini. Semoga Jenderal Ahmad Yani mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari kita bacakan surat Al-Fatihah kepada almarhum Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua diberikan ilmu yang baik dan pemahaman agar kita menjadi lebih baik lagi. Oke Pak, saya mau izin bertanya. Di ruangan ini digunakan untuk apa ya Pak kira-kira? Nah, ruangan ini digunakan untuk ruang makan keluarga. Dan ruang makan keluarga ini tempat terjadinya Bapak ditembak oleh pasukan Cakrabirawa dan gugur juga, dan di mata kepala anaknya yang nomor 7 yaitu Pak Edi menyaksikan Bapak ditembak dan posisi anaknya berada di pojok kamar dan kemudian ingin menolong Bapak. Namun anaknya diancam akan ditembak karena takut, akhirnya bersembunyi di pojok kamar. Kemudian ruang makan ini sendiri masih dipertahankan tentang kondisinya dan keasliannya seperti apa. Nah, ini merupakan meja makan keluarga Jenderal Ahmad Yani. Putra-putri Jenderal Ahmad Yani cukup banyak. Ada 8, mereka harus bersama-sama untuk makan bersama keluarga. Dan meja makan ini bisa disetting seluas mungkin. Tidak hanya sedikit, tapi bisa dipanjangkan. Nah, di ruangan ini terdapat foto pahlawan revolusi 7 korban yang terjadi di Jakarta. Dan kemudian 2 dari Yogyakarta. Ada yang pertama yaitu Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Jenderal Suprapto, kemudian Jenderal Haryono, dan Jenderal S. Parman. Yang di ujung sana ada Jenderal Tirto Darmo Haryono. Lalu ada Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Kemudian di tempat belakang kita juga didisplay tentang kenang-kenangan Jenderal Ahmad Yani. Ini adalah penghargaan yang didapat oleh Jenderal Ahmad Yani. Adalah salah satunya penghargaan yang didapat Jenderal Ahmad Yani. Di antaranya adalah penghargaan sekolah di Amerika. Beliau lulus sebagai lulusan terbaik dari banyaknya siswa, yaitu cum laude. Tapi Pak Ahmad Yani pernah menjadi lulusan terbaik pada saat itu. Mohon izin Bapak, dari sebelumnya kita berada di ruang makan. Nah, kita berada di ruangan selanjutnya, yaitu ini ruangan apa ya Pak? Ini adalah ruangan tamu bagi para tamu-tamu Jenderal Ahmad Yani. Jadi di tempat inilah adik-adikku sekalian, tamu-tamu Jenderal Ahmad Yani dijamu oleh beliau. Nah, beliau menerima tamu terakhir kalinya ya malam hari sebelum peristiwa subuh berdarah tersebut. Jadi di tempat ini Bapak duduk di sana, kemudian 2 orang tamu duduk di 2 buah kursi ini. Sempat ada telepon ya Pak. Betul, sebelum ada telepon itu beliau menerima tamu, Pak. Siapa tamunya? Tamunya adalah Pangdam Brawijaya Mayor Jenderal Basuki Rahmat yang didampingi oleh Ajudan Gubernur Jawa Timur. Nah, mereka berdua ini, beliau berdua ini menghadap Jenderal Ahmad Yani untuk melaporkan tentang peristiwa yang terjadi di Surabaya di Jawa Timur. Karena rumah dinas kediaman Gubernur Jawa Timur pada saat itu dirusak oleh anggota PKI yang ada di Jawa Timur. Kemudian melapor kepada Pak Yani agar supaya dilaporkan kepada Presiden Soekarno, dan Pak Yani menyanggupi, bahkan sekaligus akan mendampingi. Dari Jawa Timur itu menghadap Presiden Soekarno untuk menyampaikan laporan. Namun sayang Pak pada saat itu pagi harinya itu diculik dan dimasukkan bahwa dan tempat itu pada pagi hari dan beliau tidak bisa masuk. Nah, selanjutnya tempat ini kita jadikan sebagai salah satu ruang koleksi di Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani, ini ruang tamu. Nah, di dalam ruang tamu ini kita lihat secara bersama ada 10 lukisan besar ini dilukis oleh Bapak Kopalika, mengilustrasikan tentang terjadinya pemukulan terhadap pasukan Cakrabirawa yang dipukul oleh Jenderal Ahmad Yani. Kenapa dipukul tadi? Karena dia lancang. Iya, dia melarang Pak Yani mau mandi dan ganti baju. Sehingga setelah itu
ilustrasi apa lukisan ini dijadikan salah satu koleksi di ruangan Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani. Termasuk kursi-kursinya itu masih asli semuanya, aslinya asli semuanya. Dan kita lakukan perawatan-perawatan dengan harapan usia pakai ya dari seluruh barang-barang peninggalan Pak Yani ini bisa lebih awet dan bisa kita transformasikan kepada generasi berikutnya. Itu kita lanjut ke koleksi berikutnya ya. Kita menuju ke ruang tunggu. Mungkin seperti ini Pak. Tadi saya sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Iya. Tetapi saya berfokus ke satu koleksi yang ada di sini Pak, yaitu koleksi harimau ini. Ya, koleksi harimau ini di sini ada satu tadi saya lihat, terus di sebelah sana ada satu. Nah, apakah koleksi ini sudah ada sejak Bapak Jenderal masih hidup atau seperti apa Pak? Oh iya, baik Dek. Jadi koleksi ya di Museum Ahmad Yani ini ada 3 ekor koleksi harimau yang sudah diawetkan. Yang pertama itu ada di ruang depan tadi ada itu jenis harimau Sumatera ya. Kemudian yang sekarang kita berada ini adalah ini juga harimau jenis Sumatera. Ini harimau ini dapat ya dari dokter pribadi Jenderal Ahmad Yani, sudah dari dulu ketika Bapak masih hidup. Terus kemudian satu lagi yang di display yang besar itu kenang-kenangan dari Ibu Amelia ya itu ya, putrinya Pak Yani. Jadi sebenarnya harimau ini ya ini adalah dalam rangka untuk menambah juga menambah keunikan ya, menambah daya tarik museum juga untuk pengunjung di museum ya. Namun harimau ini sekarang sudah dilindungi, sudah nggak bisa ya. Sekarang nggak boleh lagi dikoleksi ya. Jadi harimau sekarang sudah tidak boleh jadikan koleksi. Iya. Kalau ini kan dari dulu ya, ini kan dari dulu sebelum ada aturan ya seperti itu. Nah sekarang kita sebagai warga negara nggak boleh mengkoleksi binatang-binatang atau hewan-hewan yang sudah dilindungi. Oh, berarti koleksi ini benar-benar hewan asli gitu ya Pak, yang hewan asli yang sudah mati ya kemudian diawetkan dengan bahan-bahan kimia. Iya. Oke ya, terjawab ya. Oke, kita menuju ke kamar ya Putra Putri Jenderal Ahmad Yani sebagai koleksi yang ruangan yang terakhir nanti. Yuk, kita langsung menuju ke sana. Baik Pak Guru, adik-adik sekalian, sekarang kita telah berada di depan kamar utama ya. Inilah kamarnya Jenderal Ahmad Yani. Di tempat inilah ya Bapak beserta Ibu ya dan 2 orang putranya ya istirahat di ruangan ini. Namun mohon maaf Dek ya, di ruangan khusus ya kamar utama ini, kamarnya Bapak ini tidak bisa didokumentasikan ya. Sehingga kita langsung saja nanti menuju ke kamar Putra Putri Jenderal Ahmad Yani. Pak, mohon izin untuk bertanya. Jadi Bapak bilang tidak boleh didokumentasikan atau dimasukkan ke dalam video. Itu kenapa ya Pak alasannya? Oh iya adik-adik. Baik. Kenapa kamarnya Bapak ini khusus ruangan ini tidak didokumentasikan? Karena mohon maaf ya, untuk menjaga kelangsungan kemudian tentang koleksi-koleksi yang ada di sini supaya lebih safety ya, termasuk juga di sini sudah dipesan oleh keluarga tidak boleh didokumentasikan ya, karena yaitu dalam rangka untuk melestarikan koleksi-koleksi yang ada agar supaya koleksinya ini tetap awet sepanjang masa ya, agar supaya bisa ditransformasikan kepada rekan-rekan ya di masa-masa yang akan datang. Seperti itu Dek ya, nggak apa-apa ya. Kita langsung saja masuk ke dalam kamar Putra Putri. Tapi nanti kalau kalian berkunjung di sini secara perorangan, hanya melihat saja tidak mendokumentasikan, boleh, karena ini kalian liput ya, kalian liput hingga nanti suatu saat kalian kunjungan secara pribadi bisa
dengan catatan tidak didokumentasikan. Jelas ya? Oke, silakan ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ini. Terus kemudian yang 2 orang lagi di mana, Pak? Yang 2 orang lagi tentunya ada di namun sebagaimana Bapak menyebutkan di tempat inilah ya koleksi HIPAM ya, tempat ibunya putri-putri di nama ini misalnya ini dari organisasi sampai sekarang kita rawat ya mudah-mudahan koleksi. Kemudian termasuk juga di sana ada mainan-mainan dari Putra. Baik Bapak, ada satu pertanyaan dari saya. Dari tadi saya menyimak apa yang disampaikan Bapak, terus saya juga melihat apa-apa yang ada di ruangan ini, luar biasa, subhanallah. Di ruangan makan tadi banyak piagam-piagam, kemudian di ruangan tunggu saya lihat ada perpustakaan kecil. Berarti beliau itu adalah sosok yang cinta baca. Kemudian ini inspiratif banget untuk putra-putri generasi penerus bangsa, Pak. Kemudian prestasi-prestasi beliau tadi Bapak sampaikan ke Melaut. Nah, sosok seperti beliau itulah yang menurut saya sebagai guru juga sosok yang sangat didambakan untuk menjadi figur public center di negara Republik tercinta. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, mungkin nggak ya beliau seumpama masih beliau ada setelah generasi Pak Soekarno itu demisioner, Pak Ahmad Yani bisa melanjutkan estafeta kepemimpinan di kepresidenan, Pak? Luar biasa pertanyaan dari Bapak Guru, luar biasa izin menyampaikan Bapak ya. Jadi memang seperti ini Pak, kurang-lebihnya Pak yang dari semenjak masa kecil sudah menampakkan memiliki jiwa kepemimpinan. Beliau sekolah sekolah SD, tingkat SD ya. Beliau menampakkan menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Ini kan disekolahkan pada masa Belanda. Ketika habis ya ketika dengan SD ini nilainya sangat luar biasa, menunjukkan jiwa kepemimpinan tegak. Nah, akhirnya beliau direkomendasikan untuk melakukan sebuah proyek setingkat dengan SMP itu. Itu pun Pak Yani mendapatkan prestasi peringkat dari Pak Yani sangat cerdas. Pak Yani ini menguasai beberapa bahasa sebenarnya. Sehingga akhirnya karena kecerdasan dan kepiawaian Pak Yani ya, ada jiwa kepemimpinan Pak Yani, sehingga akhirnya Pak Yani ini rekomendasikan lagi untuk masuk ke tingkat SMA-nya pada saat itu Pak. Tapi pada saat itu hanya sampai kelas 2. Go. Ruang tidur ini terdiri dari kamar yang dahulunya merupakan kamar tidur putra dan putri almarhum Jenderal Ahmad Yani. Di samping terdapat tempat tidur sebagaimana aslinya. Di ruang ini juga dipajang koleksi foto-foto dan pakaian-pakaian perlengkapan serta boneka-boneka dari putra dan putri Jenderal Ahmad Yani saat kecil. Di ruangan ini juga terpajang lukisan ke-6 putri Jenderal Ahmad Yani serta foto-foto kenangan Ibu Yani sewaktu berkunjung ke Rusia. Di ruangan ini juga terdapat buku-buku harian Jenderal Ahmad Yani yang tertata dengan rapi di rak kayu sesuai dengan kondisi asli pada peristiwa tanggal 1 Oktober 1965. Terdapat pula koleksi benda lainnya berupa rokok terakhir beliau yaitu Lucky Strike, permen coklat, album foto kenangan, piringan kaset, dan beberapa dokumen. 2, 1. Baik, Dek ya. Terima kasih kunjungan dan peliputan di Museum Sasmitaloka Jenderal Ahmad Yani sudah kita laksanakan. Bapak sudah memandu ya dari awal koleksi sampai akhir koleksi sudah disampaikan pada adik semuanya. Harapan Bapak adalah kita semuanya bisa memanfaatkan
kunjungan ya dan peliputan ini dalam rangka menumbuh kembangkan ya, kita jadikan sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai patriotisme, loyalitas, dedikasi ya, cinta tanah air, bahkan rela berkorban demi bangsa dan negara. Seperti para pendahulu kita, para pejuang kita. Nah, karena kalian kunjungnya di Museum Jenderal Ahmad Yani, ya kita contoh ya nilai-nilai semangat juang, nilai-nilai patriotisme dari Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini juga kami manfaatkan, ya kami mengajak kepada seluruh ya lapisan masyarakat untuk dapat bisa berkunjung ya di Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani Dinas Sejarah Angkatan Darat yang berlokasi di Jalan Lembang nomor 58 di Menteng, Jakarta Pusat. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kesalahan baik tutur bahasa, sikap, perilaku dari kami semuanya tim ya di Museum Sasmita Loka Jenderal Ahmad Yani ini. Mohon maaf yang seluas-luasnya. Salam hormat buat Bapak Kepala Sekolah ya. Terima kasih. Akhirnya kalian bisa mungkin mau santai di luar ya, menikmati suasana di taman di luar, kami mempersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Sukses selalu ya. Siap Ya. Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti perjalanan kita sampai akhir. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Museum Sasmita Loka ini sangat diperbolehkan dan sangat diizinkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti kunjungan kami dari awal hingga akhir. Semoga kunjungan ini dan informasi tentang terkait gerakan G30 SPK ini sangat bermanfaat bagi kalian semua.